Melihat air yang jernih bagaikan melihat permata berlian yang berkilauan. Sesungguhnya, sekitar 72% permukaan bumi ini adalah air. Air itu sendiri adalah gabungan dari oksigen dan hidrogen, yang mana kedua unsur tersebut berbentuk gas. Namun, ketika menyatu di bumi menjadi cair. Air sangat penting peranannya di kehidupan. Oleh sebab itu, sering dikatakan air merupakan sumber kehidupan. Tanpa air, semua makhluk hidup di bumi akan mati. Air yang sudah digunakan kebanyakan pada akhirnya mengalir dan terbuang sia-sia. Sisa-sisa air ini biasanya mengalir ke dalam sungai dan menjadi kotor kembali. Apalagi sungai yang sudah sangat tercemar, sehingga membuat air tersebut menjadi tidak berguna lagi. Dan dampak besarnya bisa menyebabkan banjir. Namun, agar hal-hal tersebut tidak terjadi, kita bisa melakukan perubahan. Kita dapat memanfaatkan kembali air hujan dan sisa-sisa air lainnya yang masih memungkinkan untuk digunakan. Air yang diperoleh nantinya bisa kita manfaatkan untuk menyiram tanaman, sebagai cuci tangan, air toilet, dan bahkan untuk kehidupan di bawah air. Untuk mewujudkan beberapa poin dalam Sustainable Development Goals, yakni poin ke-6, memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua. Poin ke-7, memastikan akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi semua. Maka, Politeknik Teknologi Kimia Industri akan memanfaatkan kembali sisa-sisa air cuci tangan dan wudhu serta air hujan agar bisa dimanfaatkan layaknya air bersih, di mana proses ini dimulai dari air hujan turun. Melalui genteng-genteng gedung, air mengalir masuk ke dalam pipa saluran yang ada di genteng. Dalam hal ini, kita dapat melihat bahwa salah satu sifat dari air itu sendiri adalah mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Di sisi lain, sisa-sisa air wudhu dan cuci tangan juga dialirkan melalui pipa. Air di dalam pipa akan diteruskan masuk ke dalam tangki penyimpanan air kotor. Sifat lain dari air adalah menempati ruang. Air yang berkumpul ke dalam tangki penyimpanan lama-kelamaan akan semakin banyak dan akan memenuhi tangki. Di dalam tangki penyimpanan air ini terjadi proses aerasi dan pengendapan. Proses aerasi berfungsi untuk menambah kadar oksigen dan menurunkan kadar besi dan kadar mangan. Proses pengendapan berfungsi untuk memisahkan air dari partikel-partikel padat dalam air dan memanfaatkan gaya gravitasi. Sementara itu, air yang berada di atas akan masuk ke dalam tangki filtrasi melalui pipa. Tangki filtrasi ini berfungsi sebagai tempat membersihkan air dari partikel zat padat dengan menggunakan penyaringan, di mana terdapat 12 lapisan penyaring. Air yang telah melewati proses filtrasi akan masuk ke tangki filtrat melalui lubang-lubang kecil yang berada di bawah tabung. Selanjutnya, air akan mengalir menuju tangki penampungan air bersih, di mana tangki ini berfungsi sebagai tempat penampungan air bersih sebelum didistribusikan. Di dalam tangki ini akan dilakukan pengujian mutu air, yakni pengujian pH, suhu, oksigen terlarut, dan zat padat terlarut. Setelah keempat parameter tersebut memenuhi standar, air didistribusikan ke saluran air toilet, tanaman, cuci tangan, dan saluran air wudhu. Air bersih tersebut juga dimanfaatkan dalam sistem aquaponik yang merupakan sistem pertanian yang memadukan perikanan dan tanaman khususnya sayuran. Air masuk ke dalam kolam ikan yang akan membantu ekosistem di dalam air. Kotoran-kotoran ikan akan mengendap dan terbawa oleh air menuju pipa yang akan diteruskan ke instalasi budidaya sayuran dan akan kembali lagi ke kolam. Kotoran ikan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sumber pupuk organik yang baik bagi pertumbuhan tanaman. Dengan adanya sistem aquaponik, dapat dihasilkan dua produk sekaligus dalam satu unit produksi, yaitu sayuran dan ikan. Dengan adanya pengolahan air ini, ada 3 manfaat utama. Yang pertama, penghematan biaya. Dalam hal ini dilakukan penghematan penggunaan air sebesar 60%, kolam 8%, wudhu 13%,
toilet 18%, cuci tangan 14%, dan siram tanaman 7%. Yang kedua, melindungi saluran limbah. Kita dapat mengurangi volume dan kecepatan aliran permukaan saluran pada selokan. Di sini ditunjukkan bagaimana keadaan selokan tanpa dan dengan pengolahan air. Yang ketiga, mengamankan kelestarian. Air hasil olahan dapat dimanfaatkan untuk siram tanaman dan membuat kolam aquaponik. Air hujan, sisa air wudhu, dan air cuci tangan akan membawa manfaat yang sangat besar jika dikelola dan dimanfaatkan dengan baik. Salah satunya yaitu dapat memastikan ketersediaan air dan energi yang terjangkau di lingkungan kampus secara berkelanjutan. Maka dari itu, mari kita lebih mengenal air agar tumbuh kecintaan terhadapnya sehingga kita bisa menghargainya.